wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, program studi pendidikan IPS. Saya adalah guru IPS di SMP Negeri 3 1 Atap Secangkang. Dalam video kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya pada kelas 8 SMP dengan materi definisi konflik sosial dan jenis-jenisnya. Adapun mode pembelajaran yang saya pakai adalah mode pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Semoga video pembelajaran saya kali ini bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya, Dek? Baik. Ya, udah makan belum ya? Oke, biasakan kalau mau berangkat sekolah harus sarapan ya, Dek. Walaupun nggak selera harus sarapan meskipun hanya secuil roti. Oke. Nah, baik. Sebelum kita mulai, seperti biasa, ketua kelas kita ada hari ini? Wakilnya ada? Wakilnya? Oke, coba wakilnya dipimpin kawan-kawannya. Seperti biasa, Ketua. Jadi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali di tempat. Ya, nah sebelum mulai seperti biasa Ibu akan mengecek kehadiran. Ya, jadi nama yang Ibu panggil nanti suaranya kuat dan tangannya diacungkan ke atas ya. Oke, ini tanggal 13. Desember ya. Oke. Alkas Pradika Dharma. Tadi Ibu. Amalia Lutfia. Nah. Ya, bagaimana? Sudah siap untuk memulai pelajaran kita hari ini? Ya. Kok masih lemah suaranya? Mana semangatnya? Oke ya. Nah, biar menambah semangat ya, biar menambah semangat dan motivasi belajar, Ibu punya ice breaking. Ya. Jadi nama ice breaking kita atau game kita hari ini adalah game konsentrasi. Aturan mainnya, perhatikan dan dengarkan ucapan Ibu. Bisa? Kalau saya depan mulai deh, depan. Ke atas. Ke samping. Ya. Lalu ke bawah, konsentrasi. Ya. Oke. Ke depan. Iya. Masih ada yang nggak konsentrasi. Kan ke depan, ya kan? Kan dengarkan Ibu. Oke. Nah, selanjutnya dengarkan Ibu. Oke. Konsentrasi. Ya. Oke. Ke bawah, ke atas. Oke. Pegang dagu. Ayo, mana dagu, mana dagu, mana dagu. Bingung. Silakan duduk kembali. Nah, gimana deh? Dapat semangat nggak? Dapat ya, harus semangat ya, biar enak kita pelajarannya ya. Jadi begitu ya. Itu nama game konsentrasi ya. Jadi fokusnya adalah mendengarkan Ibu. Itu dia. Kemudian ya, karena Ibu lihat sudah siap agaknya ya, dia coba keluarkan buku paket IPS-nya. Oke, sudah semua buku paket IPS-nya? Ya. Oke, deh bisa kita mulai. Bisa, oke, sebelum kita mulai, Ibu mau nanya dulu. Kira-kira ada yang masih ingat nggak pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Dampak mobilitas sosial. Coba kira-kira ada nggak masih ingat contohnya apa gitu dampaknya? Tawuran, pinter bang, ya. Dan salah satu dampak terjadinya mobilitas sosial tawuran itu adalah timbulnya konflik karena terjadinya kesenjangan sosial yang akhirnya menimbulkan konflik. Nah,
konflik sosial ya. Jadi materi kita hari ini tentang definisi konflik sosial dan jenis-jenis konflik sosial ya. Nah, kemudian Dek, Ibu mau menyampaikan ya tujuan dari pembelajaran konflik sosial ini ya. Yang pertama, Ibu harapkan kalian begitu keluar dari kelas ini nanti kan bisa langsung menjelaskan apa itu kira-kira pengertian dari konflik sosial. Kemudian tujuan yang kedua adalah kan bisa mengidentifikasi atau membedakan jenis-jenis konflik sosial. Kemudian tujuan yang ketiga apa, Bu? Kalian bisa ya menyelesaikan sebuah konflik. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan metode atau model pembelajaran kita hari ini yaitu menggunakan model problem based learning ya. Problem based adalah memecahkan masalah. Nanti Ibu akan kasih masalah, tugas Anda menyelesaikan masalah tersebut ya. Nah, kemudian untuk penilaian seperti biasa ada 3 penilaian. Yang pertama adalah cara kalian menyelesaikan LKPD yang nanti akan dikasihkan. Yang kedua adalah kerja kalian di kelompok dan presentasi nanti. Kemudian yang ketiga yaitu mengerjakan evaluasi dan nilai. Sebelum kita mulai seperti biasa kita bekerja selalu dalam kelompok. Nah, jadi hari ini Ibu akan memulai dulu dengan pembagian kelompok. Akan ada 4 kelompok ya. Jadi kalian dibagi kelompok. Caranya adalah berhitung dari 1 sampai 4. Mulai dari pojok. Silakan. 1, 2, 3. Oke, coba ya. Semua yang 1 buat kelompoknya di sini 2 meja saja. Yang 2 ke belakang 2 meja. Yang ketiga ke belakang dan yang keempat ke depan. Oke, sudah ya. Nah, jadi ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, Ibu akan membagikan gambar ya. Ini adalah media pembelajaran kita hari ini, gambar ya. Ibu bagikan untuk kelompok 1 ya. Di belakangnya sudah ada handout-nya. Silakan dibaca ya, Dek. Ini tugas kalian adalah perhatikan gambarnya. Coba perhatikan gambarnya. Sekarang Ibu mau bertanya. Coba ya. Nah, untuk gambar 1 ada gambar satunya? Ya, itu kira-kira menceritakan itu masalah apa yang terjadi ya? Perkelahian. Kalau gambar 2 masalahnya apa? Kelompok 3 gambar 2 masalahnya apa? Kita tawuran ya. Kemudian untuk gambar yang terakhir pertengkaran orang tua itu masalahnya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Coba antara gambar 1, 2 dan 3 ada nggak bedanya? Coba angkat tangan. Gimana gambar yang 1? Oke, gambar yang 1 itu individu karena dia dua orang. Gambar yang ketiga, gambar yang kedua kelompok ya, Dek, karena lebih dari 1. Gambar yang ketiga keluarga, karena itu terlibat orang tua dan juga ada anaknya di sini. Ya, jadi perbedaannya adalah jenis-jenis konfliknya ya. Jadi gambar itu deh ya, gambar itu akan menceritakan materi kita hari ini tentang konflik sosial ya. Coba ada nggak kira-kira yang tahu apa itu konflik sosial? Apa itu konflik? Pertengkaran, pinter pandang ya. Ya, konflik adalah sebuah pertengkaran yang diakibatkan adanya perbedaan. Ya, ini biasanya perbedaan pendapat, perbedaan lainnya ya, atau ada juga perbedaan
kalian lihat yang pertengkaran, tawuran, keluarga orang tua yang berantem ya. Jadi jenis-jenis konflik sosial yang pertama itu adalah interpersonal. Oke, pinter ya dek. Interpersonal ya. Interpersonal itu konflik antara diri kita dengan diri kita sendiri. Konflik batin, misalnya kita merasa galau memilih baju yang mana mau dipakai, ya, galau mau berteman dengan siapa, ya, itu namanya konflik interpersonal antara kita dengan diri sendiri. Kita bingung mau ngapain, ya, bingung, misalnya mau menentukan kemana ya apa begitu, ya, itu interpersonal. Kemudian konflik antara antar ras, konflik antar kelas ya. Ada yang mau ditanya? Coba kalau nggak mau nanya, ibu yang nanya nggak? Boleh ya, coba. Ini gampang, coba. Selain yang tadi disebutkan, kira-kira ada nggak yang tahu contoh dari jenis konflik antar kelompok selain tawuran? Perang antar negara, pintar, satu. Perang antar suku, pintar, itu juga ada kelompok ya deh. Antar negara, contohnya kayak Ukraina dengan Rusia, antar suku ya deh. Ramai itu juga, misalnya suku apa ya, kayak seperti kemarin di Dayak kan deh dengan Madura itu ya, itu antar kelompok. Jadi banyak contohnya selain tawuran ya. Oke, ada yang bertanya? Paham semuanya? Paham ya? Oke, karena sudah paham, ibu langsung membagikan lembar kerja ya. Jadi seperti biasa ya, kalian akan bekerja di dalam kelompok. Ingat, yang namanya kerja kelompok semuanya harus aktif dan kompak. Oke, ini untuk kelompok 1 ya, ini untuk kelompok. Ayo semua deh, coba dengarkan ibu dulu deh. Oke, dengarkan ibu dulu ya. Oke ya, sebelum dikerjakan, kalian baca dulu petunjuknya. Ya, di situ ada petunjuknya kan dek? Ada ya, dibaca dulu. Lalu cara mengerjakannya, perhatikan dulu gambarnya. Ibu di situ hanya memberikan gambar. Tugas kalian menceritakan gambar ya, jadi harus benar perhatikan gambar. Oke, silakan semuanya bekerja. Ya, ceritakan dulu gambarnya apa itu.
maju. Bisa? Nanti kalau mau mengomentari, tunjuk tangan dulu, sebut nama dan kelompoknya, oke ya? Untuk kelompok pertama yang maju, ya, untuk kelompok pertama yang maju yang tadi pertama kali duluan siap, yaitu kelompok sal merah putih, yaitu kelompok 3. Siapa perwakilannya, Dek? Oke, Alkas di sini aja, Bang. Ada kawan-kawannya. Gambar tersebut. B. Buktikan lagi di topik yang sesuai pada gambar tersebut. C. Upaya apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mengatasi masalah yang terdapat pada gambar tersebut. A. Keterkaitan antara mahasiswa. B. Konflik antara kelompok. D. Bentuk kolaborasi. F. Kolaborasi kedua nasihat yang mengalami konflik mengurangi ketegangan. Itu kan dari pemecah masalah biar tidak terjadi konflik. Oke, tadi kelompok 1 masalah mereka adalah tawuran antar pelajar atau mahasiswa. Jenis konfliknya apa, Dek? Kelompok Antar kelompok. Bagaimana cara menyelesaikannya? kolaborasi Dengan kolaborasi itu dengan kedua belah pihak yang mengalami konflik. mengurangi ketegangan untuk mencari pemecah masalah biar tidak terjadi konflik. Jadi menurut mereka tawuran itu diselesaikan dengan kolaborasi, dipertemukan dua kelompok dan mencari solusi. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Ya, untuk yang pertama yang duluan dulu ya. Silakan kelompok 1 nama dan kelompok ada di mereka, Bang. Kelompok 3 perhatikan. Yang lain dengarkan. Nama saya David Dari kelompok pilih pro kelompok 1 ya. Oke, silakan. Bagaimana pendapat kalian tentang pelajar yang tawuran? Bagaimana pendapat kalian tentang pelajar yang suka tawuran? Oke. Sudah? Sudah mau jawab? Udah yakin benar jawabannya? Oke ya. Coba Ibu persilakan untuk kelompok 3 untuk menjawab. Silakan, siapa yo? Tidak bagus karena banyak meresahkan para warga dan pengendara. Itu banyak aktivitas salah satunya yang tidak patut dicontoh. Oke, jadi menurut mereka tawuran itu nggak bagus karena meresahkan warga sekitar dan para pengguna jalan yang lalu lalang ya, Dek. Salah satu contohnya kemarin saat hari guru ya di Medan ya, Dek. Siswa SMK SMK kurang ingat. SMK ya tawuran dan ternyata ada satu korban dari SMK juga, dari yang korban ini ternyata dia meninggal. Jadi tawuran itu apapun ceritanya tidak bagus, karena merugikan, ya meresahkan warga, merugikan orang lain. Ayo, yang lain puas untuk satu. Oke, kalau puas berikan aplaus yang kuat kepada kelompok saya. Kelompok selanjutnya adalah kelompok dari Catherine Alea kelompok 2. Silakan. Dengan orang lain sikap ini mengorbankan keinginan pribadinya atau bisa juga menggunakan cara mediasi atau mendekati kedua belah
kolaborasi atau tawar-menawar. Iya, jadi mereka deh yang membahas tentang masalah unjuk rasa, dan unjuk rasa itu atau dalam kurung demonstrasi itu tergolong jenis konflik antar kelas. Lalu cara mereka menyelesaikannya menurut kelompok ada dua, yaitu kolaborasi dan tawar-menawar. Jadi untuk menentukan jalan keluar penyelesaian dari apa yang mereka bahaskan, kenaikan gaji. Oke, silakan Pak. Oke, buat suaranya. Coba jelaskan what the meaning of the demonstrasi. Demonstrasi atau demo adalah gerakan masyarakat atau mahasiswa yang menuntut sebuah perubahan dari pemerintah atau perusahaan. Apa itu demonstrasi ke Bang? Demonstrasi atau demo adalah gerakan masyarakat atau mahasiswa yang menuntut sebuah perubahan dari pemerintah atau perusahaan. Iya, gerakan dari masyarakat atau juga mahasiswa, bisa juga pekerja ya deh, untuk menuntut sebuah perubahan atau keadilan ya yang lebih baik intinya. Bisa kelompok 2 dengan jawaban dari kelompok 4, berikan applause yang kuat. Jadi 1, 2, 3 dan 4 adalah masalah-masalah atau konflik yang terjadi di masyarakat ya. Tadi masing-masing sudah menyampaikan pendapatnya, sudah menyampaikan pertanyaannya ya. Unjuk rasa ya, demonstrasi buruh yaitu konflik antar kelas ya. Dari sini kita tahu ya bahwa demonstrasi itu tentu punya manfaat. Mendapatkan ya keadilan dan menyampaikan aspirasi rakyat supaya semua unek-unek kita rasa kita tersampaikan sama pemerintah ataupun perusahaan tempat kita bekerja ya. Itulah tadi evaluasi dari kelompok 1, 2, 3 dan 4 ya, evaluasi distribusinya. Kemudian dari yang keempat maju tadi kan kalian sudah bertanya, coba ibu mau tahu kira-kira siapa yang berani menentukan dari keempat yang tadi maju tentang konteks sosial. Iya, sebisa mungkin tidak bisa mengikuti tawuran. Oke, silakan Fadal. Ya, menghindari konflik apapun itu namanya. Dek, lagi? Oke, silakan. Iya, konflik bisa terjadi karena adanya perbedaan pendapat, perselisihan, cekcok ya. Tapi lebih utama adalah perbedaan pendapat. Sudah paham ya. Seperti biasa ibu akan memberikan reward atau hadiah ya kepada kelompok terbaik hari ini ya. Jadi dari kelompok 1, 2, 3 dan 4 ya, kumpulkan dari keempat kelompok yang